Apa itu kurikulum? Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, dari kata kuril yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum pertama kali digunakan dalam bidang olahraga, terutama bidang atletik pada zaman Yunani kuno. Yang kedua yaitu berasal dari bahasa Perancis yang artinya courir yang artinya pelari. Kurikulum merupakan jarak yang ditempuh seorang pelari dari garis start menuju garis finish untuk mendapatkan penghargaan atau medali. Jarak tersebut dalam kurikulum pendidikan merupakan materi yang harus dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Kedua, secara terminologis, kurikulum pendidikan merupakan materi-materi yang harus dicapai seorang siswa dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah. 2. Kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006, istilahnya KTSP, yaitu sebuah kurikulum operasional edukasi yang ditata oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan edukasi di Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah bidang yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah supaya berdasarkan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 3. Administrasi kurikulum pada tingkat nasional dan sekolah. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat ke sekolah, yang menjadi tugas utama yaitu kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen pendidikan, fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PMB. Hal ini pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PKMB. Komponen-komponen kurikulum meliputi komponen tujuan, komponen materi, komponen media, komponen strategi, komponen proses belajar mengajar. 4. Prinsip kurikulum. Ada 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Pada prinsip umum terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, 4 prinsip efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas. Yang pertama prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat. Artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan,
pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Berkaitan dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat implementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang tidak terprediksi saat kurikulum itu terancang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatannya sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas. Harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didaya gunakan secara efisien dan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip efektivitas. Keberhasilan kurikulum harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena perkembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Misalnya, keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran, yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu prinsip secara khusus. Di sini juga ada 5. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan tujuan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan tujuan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan tujuan pemilihan kegiatan pendidikan. Untuk yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, penjabaran tujuan pendidikan dalam bentuk khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai metode dan teknik belajar mengajar yang cocok digunakan untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, metode dan teknik bervariasi yang dapat melayani perbedaan individu siswa. Yang ketiga, metode dan teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang keempat, metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kelima, metode teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya. Yang keenam, metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang ketujuh, metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, dan juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat. Yang kedelapan, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by saying and knowing. Yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya diikuti langkah-langkah seperti rumusan tujuan-tujuan, uraian ke dalam bentuk tingkah laku, hubungan dengan bahan pelajaran, dan tulisan butir-butir tes. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kelas, usia, tingkat kemampuan. Yang selanjutnya adalah lama waktu yang dibutuhkan. Poin selanjutnya yaitu bentuk uraian atau objektif. Selanjutnya yaitu berapa banyak yang perlu disusun. Yang terakhir yaitu tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid. Yang perlu diperhatikan juga yang terakhir yaitu dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Norma, apa yang digunakan dalam pengolahan hasil teks, apakah digunakan formula quizzing, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masuk, skor standar apa yang digunakan, untuk apa hasil-hasil tes tersebut digunakan. Ketika prinsip-prinsip khusus ini tidak terlaksana, maka kurikulum tidak memiliki acuan. Isi atau tujuan kurikulum bertolak belakang atau tidak searah dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik. 5. Mengapa kurikulum di Indonesia berubah-ubah dan kurikulum apa yang diakui di Indonesia saat ini? Kurikulum di Indonesia berubah-ubah dikarenakan adalah perubahan zaman yang terus-menerus, terutama iptek, politik, ekonomi, dan sosial budaya, di mana kurikulum harus mampu mengikuti perubahan yang ada yang terutama adalah sistem pendidikan Indonesia. Tentunya akan mempengaruhi kurikulum yang ada saat ini. Gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada pada sebelumnya. Untuk kurikulum yang diakui di Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013. Sebelum kurikulum 2013 sudah banyak kali perubahan yang ada pada kurikulum pada setiap
kurikulum yang berlaku yang ada di Indonesia. Namun untuk saat ini kurikulum yang diberlakukan yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 sudah mencakup sudah dibilang penyempurnaan dari kurikulum pada sebelumnya.